Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit dan kali ini gue akan mereview mereview hasil dari eh, drawing Liga Champion yang kemarin jam 6 itu telah usai dilakukan di Swiss ya. Drawing kita ingat 8 tim yang lolos itu kan Madrid, Munchen, City, Chelsea, Liverpool, Villarreal, ATM dan juga Benfica seperti yang kita tahu. Nah, drawing sudah dilakukan dan hasilnya itu ada 4 pertandingan, yaitu yang pertama adalah Real Madrid berhadapan dengan Chelsea. Kita bahas dulu. Real Madrid melawan Chelsea. Kita tahu musim lalu Madrid dan Chelsea ini sudah bertemu di semifinal Liga Champions, dan pada saat itu Madrid akhirnya mampu ditaklukkan oleh Chelsea dengan skor agregat 3-1 setelah mereka mampu menang 2-0 di Stamford Bridge dan mereka imbang 1-1 di Alfredo Di Stefano. Nah, kalau kita melihat di musim ini, memang kedua tim ini sedang dalam performa yang bagus. Real Madrid pun demikian bagus di La Liga, dia peringkat 1. Chelsea memang kemarin itu ada sempat performanya menurun, tetapi akhir-akhir ini juga sudah mulai bangkit walaupun diterpa oleh masalah owner dan sebagainya dan masalah-masalah lain yang begitu menumpuk terhadap Chelsea, tapi mereka tetap bisa perform baik. Nah, kalau kedua tim ini bertemu nanti kan kalau nggak salah April ya, kalau nggak salah April Liga Championnya. Jadi masih cukup ada waktu lah untuk tim-tim ini, masih 1 bulan lagi kurang lebih. Nah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Gue juga nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin kalau semuanya fit, semuanya seperti keadaan sekarang, ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru dan menurut gue it's a 50-50 match. Bukan karena gue fans Madrid, tetapi benar-benar ini gue fans Madrid pun cukup sulit untuk mengatakan bahwa Real Madrid akan menang dengan mudah pada pertandingan kali ini. Walaupun kalau dibanding City, dibandingkan Liverpool, dibanding Bayern Munchen, memang Chelsea tergolong uh, lawan yang di bawah mereka lah istilahnya. Tapi kita juga tidak bisa meremehkan Chelsea, juara dari Liga Champions musim lalu, juara dari Super Cup musim lalu, bahkan juara dari klub World Cup ya, Piala Dunia antar klub. Jadi mental ini tidak bisa diremehkan sama sekali oleh Madrid. Dan kita tahu sendiri bahwa Madrid ketika kemarin berhadapan dengan PSG, mereka cukup jelek di leg pertama, bahkan di leg kedua pun 45 menit mereka main jelek. Dalam arti mereka tidak bisa mengembangkan permainan mereka. Nah, ini yang harus mereka bisa lakukan itu melawan Chelsea, bukan hanya 45 menit kedua, tetapi harus dari leg pertama, di babak pertama, di babak kedua, leg pertama, babak pertama leg kedua, dan babak kedua leg kedua. Semuanya harus mereka bisa bermain dengan baik, bukan hanya satu leg bermain baik, satu leg bermain buruk. Nggak bisa seperti itu, karena ini Chelsea berbeda dengan PSG yang gue udah berkali-kali bilang PSG ini nggak punya mental di Champions League. Jadi lu nggak bisa menyamakan pertandingan ini dengan pertandingan kemarin melawan PSG. Ini totally different. Nanti gue akan bahas lengkapnya ya nanti pada saat udah mau itu. Ini gambaran luarnya aja. Terus kita yang kedua itu ada ATM berhadapan dengan City. Kita tahu sendiri City ya dengan keahliannya menguasai bola, menguasai pertandingan dengan baik, ball possession. Sedangkan ATM ini kan terkenal dengan reactive football, bermain dengan kerja keras, fighting spirit, mengandalkan defensif dan mengandalkan counter attack. Seperti kita lihat lawan Manchester United, dia dapat 2 counter attack, satunya offside, satunya gol. Jadi ya ini ATM gitu, mereka bisa hanya dapat 2 peluang tapi 1 gol. Sedangkan City ini adalah tim yang kita bilang musim ini cukup ganas ya di IPL terutama. Mereka sangat sulit untuk dihentikan ya, walaupun ada beberapa hasil minor, tetapi itu juga tidak mempengaruhi secara konsistensi mereka. Tapi yang harus patut diingat adalah ini Champions League. Kita ingat Chelsea City itu musim-musim lalu pernah tersingkir dengan tim-tim yang sebenarnya berada di bawah level mereka. Kalau kita ingat, mereka cuma lolos ke final itu musim kemarin. Musim kemarinnya lagi mereka pernah tersingkir oleh Lyon kalau nggak salah. Itu cukup memalukan. Dan adalah beberapa kali mereka justru tersingkir dengan tim-tim yang berada level di bawah mereka. Nah, ini yang harus mereka waspadai. ATM ini adalah tim yang sangat tricky. Mereka memang sedang tidak bagus di liga, tapi kita harus tahu juga mereka mampu mengalahkan Manchester United dengan hanya 1 momen. Nah, ini yang penting harus digarisbawahi oleh Guardiola. Bagaimana dia juga harus bisa
mengamankan dulu. Mungkin di leg pertama mereka menang 2-0 itu case close lah menurut gue. City harus bisa mencetak gol terlebih dahulu. Kalau City bisa mencetak gol terlebih dahulu, gue rasa kemungkinan besar mereka akan lolos. Tapi kalau ATM mencuri gol, udah tahu apa yang akan dilakukan ATM, parkir bus. Nah, ketika dia parkir bus, cukup sulit buat City untuk akan melancarkan serangan-serangan yang akan berbahaya ke gawang dari ATM. Nah, itu yang kita menarik tunggu apa yang akan terjadi. Ini cukup seru juga, tapi gue tetap unggulkan City sedikit ya, mungkin 52-48. Terus kita ke Munchen ketemu dengan Munchen ketemu siapa ya? Munchen ketemu, kalau nggak salah, siapa ya? Pokoknya kita lupa gue. Liverpool dulu ketemu Benfica. Liverpool ketemu Benfica. Ya, Benfica ini kan kemarin menang lawan Ajax itu benar-benar sama kayak ATM ya, one moment one goal gitu. Jadi menurut gue ini juga Liverpool lah. Gue nggak usah banyak basa-basi. Gue tidak melihat Benfica ini bisa membuat kejutan yang begitu membuat sampai mereka yang lolos gitu. Nggak mungkin. Kejutannya paling bisa menahan imbang misalkan di Benfica gitu doang. Tapi Liverpool tetap lolos lah menurut gue. Nah, Bayern tadi ketemu Villarreal ternyata. Bayern ketemu Villarreal. Ya, Villarreal ini dibabat lah menurut gue kalau bermain seperti melawan Juve ya. Juve itu kan ya, kalah karena di menit-menit terakhir mereka mainnya oportunis sehingga kena counter attack ya, kesalahan blunder dari pemain-pemain belakang sehingga ya selesai. Kita lihat Bayern Munchen. Juve itu kesulitannya apa? Mencetak gol. Bayern Munchen apakah mereka kesulitan mencetak gol? Kita tahu semua ada seorang Robert Lewandowski, sumber gol dari Bayern Munchen ya. Kita lihat aja, menurut gue sih ini udah pasti lolos juga. Liverpool tadi gue unggulkan bisa 60-40. Bayern Munchen pun demikian 60-40. Kita lihat nanti. Tapi kan kita bisa berubah nanti. Makanya gue nanti akan bikin review lagi sebelum match ini. Karena dari pertandingan menuju ke pertandingan UCL ini kan nanti bisa aja berubah gitu. Bisa aja ada yang menurun, bisa aja ada yang menaik gitu. Kita nggak tahu. Terus gue akan preview ini satu pertandingan penting lagi yang akan main, itu adalah El Clasico. Ya, semua fans sepak bola itu menunggu pertandingan El Clasico setiap musimnya karena ini pertandingan yang begitu akbar, bukan hanya tensi di lapangan tapi di luar lapangan, di politik itu sangat ketat karena dua tim ini kita sudah berival itu udah berabad-abad lah istilahnya. Kita bahas dulu dari 5 pertandingan terakhir bahwa Real Madrid menang 5-5-nya dengan cukup meyakinkan, kecuali lawan Rayo cuma menang 1-0, sisanya lawan Alaves 3-0, lawan Real Sociedad 4-1, lawan Paris 3-1, lawan Mallorca 3-0. Barcelona pun demikian, menang 4-0 lawan Athletic Bilbao, menang 2-1 lawan Elche, imbang lawan Galatasaray 0-0, lawan Osasuna menang 4-0 dan lawan Galatasaray menang 2-1. Jadi kedua tim ini sedang dalam tren yang sama-sama positif. Mungkin kalau bisa dibilang Barcelona ini bisa dikatakan sekarang sudah dalam performa yang cukup mengimbangi Real Madrid ya. Dalam arti gue tidak bilang secara overall, tapi secara performa, secara hasil beberapa pertandingan terakhir Xavi ini sudah bisa menemukan performa yang terbaik dari para pemain dari Barcelona, terutama seorang Pierre-Emerick Aubameyang yang sudah mencetak 7 gol dari 10 pertandingan terakhir, luar biasa. Dan pemain-pemain lain seperti Ferran Torres lah, Dembele dan sebagainya. Real Madrid seperti Real Madrid yang kita kenal, memang mereka sangat on fire musim ini berkat Benzema, berkat Vinicius, berkat Trio CMK, berkat juga pertahanan yang kokoh dari Courtois. Tetapi kalau kita lihat pertandingan kali ini ada rumor Benzema tidak bisa bermain. Ada rumor Benzema kemungkinan besar tidak bisa bermain, dan ada juga rumor yang mengatakan bahwa Benzema akan tersedia 40% doang di pertandingan ini, dan Real Madrid tidak akan memaksakan karena mengincar Benzema akan fit melawan Chelsea. Menurut gue ini keputusan yang sangat tepat, melihat memang ini El Clasico, tapi kalau kita lihat secara pengaruhnya di table ranking, ini tidak terlalu berpengaruh terhadap Real Madrid. Gue bukan meremehkan pertandingan kali ini ya, tetapi untuk kita bisa memprioritaskan lebih berharga mana pertandingan ini dengan
Liga Champions. Mungkin kalau misalkan poinnya tipis, Madrid dengan Barca di peringkat 1-2, nah mungkin bisa dipaksakan, tetapi kita lihat gapnya itu terlalu jauh, tetapi itu yang membuat menurut gue lebih baik Benzema disimpan dulu, kita lebih lihat mungkin memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang lain ya, yang lebih punya speed melawan Barcelona, punya menahan bola dengan cukup baik. Mungkin Isco kalau gue bilang akan main di pertandingan kali ini menjadi false nine. Hazard gue bilang sudah disampingkan lah oleh Ancelotti, begitu juga dengan Bale. Jadi dan gue tidak bisa memprediksi jalannya pertandingan seperti apa, karena it's a 50-50 match. Kita nggak tahu Madrid akan bermain seperti apa. Barcelona memang akan keluar ya seperti biasa, tapi Madridnya gue nggak tahu apakah mereka akan reaktif football atau justru mereka juga ingin menguasai pertandingan. Nah ini yang menarik, karena ini Bernabeu ini selalu bisa menghadirkan suasana yang berbeda, bukan hanya untuk tim lawan tapi untuk tim sendiri ya, karena pressure kadang-kadang akan jatuh ke tim sendiri juga. Nah, yang seperti kita tahu bahwa 5 pertandingan terakhir Barcelona selalu kalah lawan Real Madrid, baik di Bernabeu maupun di Camp Nou. Tapi ini tetap saja El Clasico. Kita tidak bisa mengunggulkan salah satu tim dengan pasti. Kalau gue bilang gue fans Madrid, tapi gue melihat pertandingan ini mungkin akan bisa berakhir imbang, kemungkinan besar. Ya, gue berharap tentu saja Madrid menang. Cuman kalau gue secara objektif, gue bisa bilang kemungkinan besar match ini akan imbang. Oke, dengan penampilan yang baik dari kedua tim di beberapa pertandingan terakhir. Itu aja dari gua. Mungkin nanti kita akan kembali lagi dengan review pertandingan dari El Clasico ini hari Senin. Terus tonton dari Jadi Pandit. Salam sepak bola.